Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita semua masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk sama-sama belajar melalui media daring. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan. Khusus hari ini kita akan membahas muatan pelajaran PPKN. Nah, setelah selesai pembelajaran, anak-anak diharapkan mampu untuk mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan mampu menyajikan kegiatan-kegiatan yang mengandung nilai-nilai Pancasila. Seperti yang kita ketahui bersama, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Garuda Pancasila sendiri merupakan lambang negara Indonesia. Sila-sila dalam Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang merupakan kandungan dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Dalam sila-sila Pancasila itu berkaitan satu sama lain, antara sila 1, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan kelima itu memiliki kesatuan yang utuh, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Mengapa demikian? Karena sila-sila Pancasila itu mencakup kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Nah, anak-anak, nilai-nilai apa saja sih yang ada pada sila-sila Pancasila? Yuk kita bahas bersama. Nilai ketuhanan yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung dalam ketuhanan yang Maha Esa adalah kita percaya dan yakin adanya Tuhan yang Maha Esa. Bagaimana cara kita yakin? Ya, dengan bertakwa. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dengan cara menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi, menaati perintah Tuhan dan menjauhi larangannya merupakan cara kita untuk bertakwa kepada Tuhan. Kemudian, saling menghormati dan bertoleransi antar pemeluk agama. Menghargai orang yang beribadah. Nah, di Indonesia sendiri ada 6 agama dan kepercayaan yang diakui. Agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Semua hidup berdampingan ya, dan tidak ada yang saling mengganggu. Umat Islam ketika beribadah di masjid tidak akan diganggu oleh umat lain yang tidak beragama Islam. Pun sebaliknya, jika ada umat lain yang sedang beribadah, maka umat Islam pun tidak boleh mengganggu. Hal tersebut merupakan toleransi antar umat beragama, di mana Indonesia juga punya keberagaman dalam agama. Kemudian kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Tidak ada larangan atau batasan untuk beribadah sesuai dengan ajaran agamanya. Kemudian yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dalam sila ini terkandung nilai untuk menghargai kesamaan harkat dan martabat manusia. Bahwasanya kita sesama manusia yang adil memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sama dengan kalian. Anak-anak memiliki kewajiban untuk mengikuti semua pelajaran. Haknya anak-anak adalah mendapatkan pelajaran dari guru, mendapatkan nilai untuk tugas-tugas yang telah kalian kerjakan. Semua sama, tidak akan ada yang dibedakan. Karena kalian memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kemudian mengakui manusia sebagai makhluk Tuhan. Ya, mengakui keberadaan manusia bahwa kita semua ini adalah makhluk Tuhan yang paling mulia. Lalu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan memperlakukan manusia secara adil. Untuk anak-anak tidak boleh membedakan teman.
Ya, tidak boleh membedakan teman, memilih teman untuk berteman ya. Jangan memilih karena sesama suku, atau karena sama-sama kulitnya putih, atau karena sama-sama satu agama. Ya, tidak, tetapi memperlakukan semua manusia dengan sama. Kemudian mengembangkan sikap tenggang rasa, berani mengatakan bahwa yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Berani mengakui bahwa ada hak orang lain dan ada kewajiban orang lain yang sama dengan dirinya sendiri. Nah, anak-anak, nilai sila yang ketiga yaitu nilai persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia di sini bagaimana kita mewujudkan rasa nasionalisme kita, sikap nasionalisme kita untuk mencintai Indonesia, ya, dengan menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan serta keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kita dahulukan adalah bagaimana persatuan dan kesatuan itu tetap utuh di Indonesia, serta kepentingan dan keselamatan bangsa menjadi nomor satu. Lalu memiliki rasa cinta tanah air dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Kemudian mengakui serta menerima bahwa Indonesia ini memiliki beragam suku dan budaya yang menjadi satu, yaitu Indonesia. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Satu apa? Satu Indonesia. Nah, selanjutnya sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang terkandung di dalam sila ini adalah bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Nilai yang terkandung pada sila ini ya menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, sehingga ketika memutuskan sebuah keputusan untuk rakyat, sebuah kesejahteraan untuk rakyat, maka perlu diadakan musyawarah. Musyawarah ini yang ditujukan berdiskusi untuk mencapai kebulatan pendapat. Nah, jadi kedaulatan negara ada di tangan rakyat, kemudian masyarakat memiliki kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Musyawarah mufakat dilandasi oleh semangat persatuan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dan menggunakan musyawarah untuk mengambil. Nah, yang terakhir adalah nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini merupakan tujuan dari negara Republik Indonesia, yaitu menciptakan warga negara yang memiliki kesamaan yang sama di mata hukum dan pemerintahan, baik itu secara hak dan kewajiban. Kemudian warga negara hidup dengan aman, nyaman, dan sejahtera, tentunya dengan perasaan aman untuk setiap lapisan masyarakat, serta setiap warga masyarakat diperlakukan adil, tidak memandang agama, tidak memandang suku, ras, dan golongan, dan bersikap adil dan suka memberi pertolongan kepada orang lain. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan nilai-nilai Pancasila yang terkandung di setiap sila Pancasila. Nah, nanti kita review kembali ya sambil kita menyebutkan contoh-contoh sikap dari implementasi atau penerapan sila-sila Pancasila. Yang sila pertama tadi, bagaimana kita yakin dan percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Contoh sikapnya adalah beribadah, ya, tidak mengganggu umat lain ketika beribadah, ya, bertakwa kepada Tuhan. Berdoa, ya, merupakan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan sila pertama. Kemudian sila kedua,
Kemudian sila kedua, ya, contohnya adalah menolong teman yang kesusahan, kemudian mau berbagi dengan orang lain, hormat dan patuh pada orang tua, minta maaf jika melakukan kesalahan. Hal sederhana seperti berterima kasih pun merupakan salah satu sikap yang bisa diimplementasikan untuk sila kedua. Kemudian sila ketiga yaitu mencintai produk dalam negeri, belajar yang tekun untuk membawa nama Indonesia lebih baik lagi ke depannya. Bergotong royong, ya upacara bendera merupakan kegiatan-kegiatan yang mencakup nilai sila ketiga. Kemudian sila keempat bermusyawarah, misalnya sama-sama menentukan ketua kelas, atau mengajukan pendapat. Kemudian berani menasihati teman yang melakukan kesalahan, itu merupakan perwujudan dari sila keempat. Yang terakhir sila yang kelima adalah berlaku adil bagi siapapun. Ya, tidak ada yang berbeda dari agama, suku, ras. Anak-anak, sekian untuk materi hari ini. Semoga apa yang hari ini disajikan oleh Ibu Guru bisa kalian pahami dan bisa dijadikan materi untuk PPKN pada hari ini. Anak-anak tentunya sudah paham ya nilai-nilai Pancasila dan beberapa kegiatan yang sesuai dengan penerapan nilai-nilai Pancasila. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan anak-anak. Kalau keluar rumah gunakan masker, ingat untuk selalu cuci tangan dan menjauhi kerumunan. Jaga imun dan iman. Semoga kalian sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.